Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah petang hari ini, kepada saudara-saudari yang membawa HP supaya disilentkan, kita akan mulai ibadah ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur nomor 96. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang darinya dari hari ke hari. Saat teduh selesai, kita kembali memuji Tuhan. Nomor 26. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Nomor 26. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib untuk manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Aman sukacita apa bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap di antar putranya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih karena dari pagi sampai petang hari kami dapat melayani Engkau. Secara khususnya pada petang hari ini, di mana Engkau sudah memimpin setiap kami
untuk datang di kebaktian matahari terbenam ini. Ini merupakan anugerah yang terindah yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, yaitu dapat melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan secara bergiliran. Silakan membuka di Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya baca yang pertama, saudara-saudari baca yang kedua. Nanti di dua ayat terakhir, 16 dengan ayat 17 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya sama-sama. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan. Kita buka pujian nomor 52. Nomor 52. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah,
Aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Dipersilakan menyimaknya dengan baik, saya akan membacakannya. Warta gereja kita pada malam hari ini yang pertama adalah kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai. Jemaat yang ingin dibaptis dewasa, baptis anak, reafirmasi iman, dan pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Warta gereja kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya di berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Warta gereja kita ketiga, puji Tuhan kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda sudah diadakan di gereja. Mengundang remaja pemuda agar dapat mengikuti kebaktian tersebut hari Minggu jam 10 pagi. Yang keempat, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang terakhir, ada yang pertama kali hadir, kami persilakan bangkit berdiri. Kita foto sebentar. Terima kasih, silakan berdiri. Oke, terima kasih. Kami kembali mengundang yang pertama kali hadir minggu depan bisa datang kembali, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di jam yang sama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menjalankan persembahan. Yang membawa persembahan Saudari Elizabeth dengan pujian nomor 69. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Dia baik padaku. Ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, peliharakanku. Ku taat Dia, ku taat Dia, ku taat Dia, taat padanya. Dia cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku, cinta pada. Kembali ke baris pertama. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Dia baik padanya. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia seciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena di tengah ibadah ini kami dapat menyembah Engkau lewat persembahan. Ini semua adalah berkat dari Engkau kepada setiap kami.
Dan kami mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima melalui persembahan ini. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan juga tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Juga berdoa bagian keuangan kiranya Engkau berkati agar dapat mengatur keuangan dengan baik. Juga Engkau menolong untuk keuangan agar dapat dipakai untuk perluasan gerejamu di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan persiapkan lubuk jantung kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Muen dengan tema Yesus menyembuhkan, membangkitkan putra janda di Nain. Kepada hambanya kami persilakan. Saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Ucap syukur kepada Tuhan. Kita dapat hadir di tempat ini bukan kebetulan, karena Tuhan yang menolong kita supaya kita hadir di tempat ini dan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh membawa kita lebih mengenal siapa yang kita sembah, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakan 2 ayat dari bagian ini, yaitu ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, putra tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah melalui Putramu Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menebus dan menyelamatkan kami. Mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan yang indah untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, Engkau pakai sebagai alat untuk menyatakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu. Melalui firman-Mu, Roh Kudus menolong setiap kami yang berbicara, mendengar. Kami pulang diberkati dan kami boleh bersuka cita karena firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang diberikan yaitu Yesus membangkitkan putra muda di Naim. Kalau kita melihat Injil Tuhan Yesus, terdapat di nomor 56. Mujizat kebangkitan putra pemuda Nain ini hanya terdapat di Injil Lukas saja. Penulis Lukas adalah seorang dokter. Jadi kita bisa pastikan bahwa pemuda yang ditulis dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 itu benar-benar telah mati. Bukan pingsan atau yang lain, karena dia seorang dokter. Jadi dapat dipastikan dia mengetahui itu benar-benar orangnya sudah mati. Ya, kalau kita lihat dari ayat 11 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke kota bernama Nain. Kata kemudian ini ada kaitannya langsung dengan ayat sebelumnya. Yaitu bagaimana Yesus sebelumnya di Kapernaum dia menyembuhkan hamba seorang perwira. Ya, kita melihat seorang perwira,
Orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, pasti ada yang mendukung dia. Ya, waktu dia datang kepada Yesus, orang mendukung dia bahwa dia orang itu orang baik. Dia juga menolong orang Yahudi dan sebagainya. Ya, dia juga datang langsung dengan rendah jantung, dia meminta kepada Tuhan Yesus. Tapi kebangkitan seorang muda di Naim ini, janda ini tidak melakukan apa-apa atau tidak meminta kepada Tuhan Yesus, tidak datang kepada Yesus. Ini semua karena belas kasihan Yesus. Jarak antara Kapernaum diperkirakan 1 hari perjalanan. Mengingat perjalanan dulu tidak mudah ya. Ya, tidak seperti sekarang kita bisa dengan kendaraan, dengan pesawat dan sebagainya. Ya, dulu tidak mudah, mungkin perjalanan cukup melelahkan. Tapi Yesus masih menunjukkan belas kasihannya kepada janda ini. Ya, tadi kita sudah baca bahwa pada saat Yesus melihat janda ini, maka tergeraklah belas kasihan. Ya. Ada kepedulian, ada empati dari Tuhan Yesus. Dan murid-murid satu rombongan dengan Yesus. Pasti Yesus kemana-mana disertai dengan satu rombongan. Rombongan yang lain dari jauh adalah rombongan yang berduka. Ya, dikatakan tadi sudah dikatakan bahwa janda itu orang banyak dari kota itu menyertai janda itu. Ya, tadi sudah saya katakan ini benar-benar mati. Berarti ada rombongan yang lain, ada orang lain, murid-muridnya yang menyaksikan bahwa ini pemuda benar-benar sudah mati dan Yesus membangkitkannya. Jadi tadi saya sudah katakan tadi Lukas adalah sangat teliti. Jadi sebelum dia membangkitkan ini, menulis kebangkitan ini, dia sudah menuliskan yang sebelumnya yang terjadi penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, pelayanan Tuhan Yesus dicatat ya di pasal 7 juga ayat 1 sampai 10. Tadi ayat 1 katanya dia ke kota Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Berarti banyak ya. Perjumpaan dua grup orang yang menyaksikan ada yang mati. Dan Yesus membangkitkan. Ini ya saya kira ya ini bukan satu peristiwa yang terjadi Tuhan Yesus. Ya, di Alkitab selama pelayanan Tuhan Yesus ada 3 kali ya. Jadi kebangkitan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah hanya 3 itu yang Tuhan Yesus jumpai orang yang meninggal? Saya kira lebih dari itu. Tapi kita harus tahu Tuhan Yesus bekerja dengan ada pola, ada maksud, ada rencana-rencana yang sudah dia ingin lakukan. Ya, kita tidak bisa bilang, oh kenapa yang lain tidak dibangkitkan. Juga dicatat banyak orang yang menyertai janda itu. Ya, diusung keluar kota. Mungkin di keluar kota itu orang, ya kalau kita lihat perjanjian lama tidak semua orang boleh dikubur di dalam kota. Jadi orang dikuburkan, orang biasa biasanya di luar kota. Jadi dari pintu gerbang itu, ya dikatakan di ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Ya, jadi keluar dari kota itu ada gerbang yang menuju perkuburan. Pada Yesus mau masuk kota ketemu dengan rombongan ini. Ya, kira-kira itu. Ya, jadi Alkitab ini yang kita pelajari, yang kita baca ini benar-benar sempurna. Ya, tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Jadi ini harus kita yakinkan dulu. Kalau kita tidak percaya bahwa Alkitab ini sempurna dan benar, mungkin kita akan meragukan kebangkitan ini. Ya. Kita akan merasa ragu apakah benar orang mati bisa dibangkitkan. Tapi kita tahu Allah itu Maha Kuasa. Allah menyatakan itu ya supaya kita juga tahu
Ini satu praktek atau satu karya Tuhan Yesus yang ingin diperlihatkan kepada kita, dan Yesus juga janjikan kepada kita yang percaya kepada Dia, nanti kita akan dibangkitkan. Ini satu contoh bahwa suatu saat nanti ya Yesus sanggup ya membangkitkan kita yang mati di dalam Tuhan yang dijanjikan oleh Alkitab. Ini salah satu demonstrasi yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, kenapa hal ini harus dinyatakan? Karena Yesus datang, Lukas 19 ayat 10, sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dapat kita jelaskan kedatangan Yesus sungguh-sungguh ada tujuan. Ya, tujuannya melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, Allah yang datang mencari manusia. Allah punya inisiatif datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, waktu Adam sendiri jatuh dalam dosa, Allah sendiri datang mencari Adam. Ya, Adam bersembunyi mendengar Allah datang. Ya, demikian Allah tahu manusia sudah jatuh dalam dosa, di dalam kutuk. Ya, Allah tidak mau seorang pun yang binasa. Maka Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk mencari, ya, menyelamatkan yang terhilang. Dia sendiri juga sebagai Allah dan sebagai manusia, Allah 100% dan manusia 100%. Kebangkitan ini juga mempersiapkan, Yesus tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kalau kita baca dari ayat 18 kita dapat tahu. Ini kebangkitan ini supaya juga menjawab pertanyaan Yohanes mungkin yang sudah ada di dalam lubuk jantungnya. Ya, kita melihat ayat 18, ketika Yesus mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya, menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ya, jadi Yohanes ingin juga bertanya. Jadi dipersiapkan. Yesus menjawabnya apa? Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik." Ya, jadi dipersiapkan ini untuk menjawab juga, ya, apa yang menjadi pertanyaan Yohanes, untuk meneguhkan, ya, bahwa kedatangan Yesus itu dia diutus oleh Allah, dan dia sendiri ada Mesias yang dijanjikan, dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi di Injil Yohanes juga katakan, Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal." Ini dapat dibuktikan bahwa Yesus ke kota Yeriko juga bukan satu kebetulan, tetapi dengan tujuan mencari orang yang berdosa dan yang terhilang. Yesus mencari perempuan Samaria yang berdosa. Dari Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Artinya Yesus sudah rencanakan, Yesus sudah tahu kapan dia harus kemana, kapan dia bertemu siapa, ini sudah dia rencanakan. Jadi Tuhan itu Allah yang kita sembah, Allah yang maha tahu. Ya, mengetahui pikiran kita, mengetahui besok apa yang akan terjadi dan sebagainya. Jadi kita juga mendapat satu penghiburan bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang mengetahui segala kesulitan kita. Ya, pada saat dia bertemu dengan janda, dia melihat duka cita yang terdalam dari janda itu. Kalau kita melihat kembali ke perjanjian lama, ada satu peristiwa yang hampir mirip dengan kejadian ini. Ya, saya katakan hampir ada karena banyak kebersamaan, ya, banyak samanya, ya. Walaupun peristiwa di perjanjian lama itu dia bukan janda. Ya, kita lihat dari, ya, kita buka 2 Raja-Raja pasal 4.
pasal 4 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Suatu hari Elia pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia perjalanan singgah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ialah abdi Allah yang kudus. Ya, mujizat yang terjadi dengan Elisa ini juga membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Allah, seperti Yesus. Ya, ingin menyatakan saya adalah dari Allah. Ya, saya diutus oleh Allah. Demikian seperti kebangkitan ini. Di sini kalau kita melihat dengan teliti, kita dapat melihat misalnya di ayat 14, kemudian berkata Elisa, apa yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Elisa, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkata Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggil dia berdiri perempuan itu di pintu. Dan ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, jangan tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Ya, dan nanti kita akan melihat 18, katakan setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-nyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia dan pada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya. Dan diangkatnya dia, dibawanya pula kepada ibunya. Duduklah dia pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ya, di sini juga menggambarkan seorang laki-laki ya yang mati masih muda. Juga dibangkitkan. Ya, setelah dibangkitkan diserahkan sama ibunya. Ya, ini ceritanya hampir mirip ya. Ya, dengan kisah tadi pemuda Nain, nanti dibangkitkan kita dapat melihat juga dia diserahkan kepada ibunya. Jadi seorang pemuda yang masih muda. Ya, harapan satu-satunya anak tunggal, hampir sama ya kejadiannya. Tapi di sini dua peristiwa ini jelas dikatakan kalau kita baca di raja-raja banyak berulang-ulang dikatakan abdi Allah ya. Di ayat 9b katakan ibunya berkata, iya ada abdi Allah yang kudus. 16, ya abdi Allah, segera pergi kepada abdi Allah itu. 12. Jadi di sini menyatakan bahwa kebangkitan ini menunjukkan bahwa mereka ya termasuk Yesus adalah yang diutus oleh Allah, dari Allah. Mujizat tidak dilakukan di kota Naim, intinya dikarenakan oleh belas kasihan Yesus dan kepedulian Tuhan Yesus kepada janda itu. Ayat 13 dan 14, Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah jantungnya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus dapat melihat ya sampai kedalaman ya duka cita yang dialami oleh seorang janda. Pada saat perjumpaan pertama, dia melihat, ya kalau kita melihat, zaman dulu kalau orang meninggal, biasanya ada orang yang dibayar untuk meratap. Ya kalau kita baca perjanjian lama banyak katakan, panggillah peratap. Ya jadi mereka itu orang-orang yang memang pekerjaannya begitu, dibayar untuk menangis. Ya mungkin janda ini juga ada yang mungkin nggak sanggup bayar, mungkin ada orang yang mau menolong dia untuk menangis. Jadi iring-iringan itu sungguh memilukan lubuk jantung, sehingga Yesus tuh merasa iba dan tersentuh lubuk jantungnya. Janda ini mungkin terus juga meratap atas kematian putra tunggalnya, yaitu harapannya yang menafkahi hidupnya setelah suaminya mati. Ya, di sini Alkitab tidak menjelaskan berapa umur pemuda ini ya. Mungkin saya perkirakan antara 20 sampai 25. Kemungkinan dia sebagai janda
nggak tahu berapa lama sudah menjanda, tapi saya yakin anak ini sudah bekerja, sudah bisa menafkahi keluarganya. Ini orang, anak muda ini harapan satu-satunya dari janda ini, ya, yang menafkahi dia hidup, yang memberi dia makan dan sebagainya. Tapi hari ini kenyataannya dia pergi, dia mati. Itulah yang membuat kesulitan di dalam kehidupan janda ini. Maka dia mungkin meratapnya sangat memilukan, sehingga membuat Yesus itu merasa iba dan belas kasihan. Tidak dikatakan penyebab kematiannya sakit atau yang lain, di Alkitab tidak menulis. Tapi di sini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa hidup manusia itu, ya, ada waktunya kita akan mati. Ya. Kita dilahirkan, kita akan menghadapi kematian. Ini yang membuat kita juga satu teguran untuk kita. Misalnya hari ini Tuhan bilang umurmu sampai, walaupun mungkin kita bilang wah saya kan baru 20 lebih, ya, kita nggak tahu besok siapa giliran siapa. Tapi yang jelas karena Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kamu melanggar perintah saya, ketetapan saya, kamu akan mati. Ya, jadi itu sudah ketentuan Allah. Setiap kita akan mengalami kematian. Masalahnya kalau hari ini atau malam ini Tuhan panggil kita, kita sudah siapkah? Ini yang harus kita pertanyakan. Banyak orang tidak siap menghadapi kematian. Ya, waktu dia sakit, dia ketakutan dan sebagainya. Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita akan merasa ketakutan. Tapi kalau kita yakin, sadar kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita melihat kematian itu bukan satu hal yang menakutkan. Saya katakan kematian adalah sukacita buat orang Kristen. Saya siap kapanpun dipanggil. Karena saya tahu kemana saya akan pergi. Alkitab katakan, siapa yang percaya Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pada saat napasnya terakhir putus, malaikat datang membawa kita ke surga. Tapi bagi yang tidak percaya, malaikat akan lemparkan dia ke neraka. Sana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Maka hari ini bukan kebetulan firman Tuhan katakan kepada kita, koreksi hidup kita, koreksi diri kita secara mendalam. Pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya sungguh-sungguh sudah percaya Yesus? Ini bukan pertanyaan yang main-main. Kalau saat ini kita belum percaya Tuhan Yesus, maka malam ini kalau kita mati, kita dilemparkan ke neraka. Tapi kabar baiknya kalau kita sudah yakin dan sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, kita pasti tempatnya di surga. Apa yang menjadi pelajaran rohani kita dengan kebangkitan pemuda di Nain ini? Dikatakan orang banyak menyertai janda itu, kenapa? Mereka mungkin juga kasihan kepada janda ini. Ya, janda ini bukan orang terkenal, bukan orang kaya, ya, tapi mereka banyak sekali berbondong-bondong mengikuti dia. Dikatakan, ya, banyak orang menyertai dia. Mereka mungkin cuma simpati, ya, simpati dengan empati lain, ya. Ya, mungkin di antara orang banyak kasihan kepada janda ini, tapi tidak dapat berbuat sesuatu, tidak dapat berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain mereka hanya cuma kasihan tetapi tidak ada tindakan yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat ada orang yang dalam kesulitan, mungkin kita hanya bisa berkata, oh kasihan ya kamu ya, sabar ya, semoga nanti ada jalan keluarnya. Tapi kita nggak berbuat sesuatu. Kita hanya katakan. Ada yang sakit. Mungkin dia bilang saya tidak punya uang untuk ke dokter atau beli obat. Kita cuma bilang, aduh kasihan kamu. Tanpa ada tindakan yang nyata.
Mungkin ada yang bilang begini, sebenarnya saya mau tolong, tetapi saya juga susah, uang saya belum banyak. Nanti tunggu uang saya banyak baru saya tolong orang. Ya, saya yakin kalau uangnya banyak orang itu nggak bakal nolong orang. Menolong orang bukan karena kita sudah banyak uang atau kita sudah mampu, tapi menolong orang pada saat kita bisa melakukan mungkin dengan tenaga, dengan berbagai cara yang mungkin kita bisa doakan dia seketika itu. Ya, tidak selalu berbicara uang. Kasihan berbicara tentang jantung yang punya empati, artinya penderitaan orang lain seolah penderitaan kita juga. Roma 12 ayat 5, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kehidupan orang Kristen yang telah diubah oleh Kristus Yesus, kita perlu emosi yang tepat yang dapat bersukacita atau menangis bersama dengan orang-orang lain, terutama orang-orang kita yang seiman, saudara-saudara kita yang seiman yang mengalami penderitaan. Tetapi bukan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, kebencian dan egois, memikirkan hanya diri sendiri. Tetapi manusia baru kita yang penuh dengan kasih dari Kristus. Sebab di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, karena ada kasih Kristus, kita orang yang sudah percaya Kristus, Kristus hidup di dalam kita, kita selalu menghidupi firman Tuhan itu, maka kasihnya timbul lewat tindakan kita. Orang dapat melihat, orang dapat merasakan pada saat kita berbicara, saat kita melakukan sesuatu, bukan kita yang menilai. Ya, selalu kita manusia, termasuk saya, mungkin saya menganggap saya sudah baik, tapi orang lain yang menilai. Tanyakan orang lain, tanyakan orang yang paling dekat dengan kita atau tetangga kita, bagaimana saya ini. Mujizat di kota Naim pada dasarnya adalah belas kasihan disebut empati. Juga menggambarkan kemahatauan dari Tuhan Yesus. Ia dapat melihat semua persoalan hidup, bahkan jauh di lubuk jantung manusia yang tersembunyi. Empati itu adalah melihat penderitaan orang lain dinyatakan dengan menolong. Setiap kata tergeraklah jantung Yesus di Alkitab oleh belas kasihan, maka ada suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon dari Tuhan Yesus. Di sini dia katakan kepada janda itu, stop menangis. Ya, kata-kata ini bukan hanya kata-kata. Oh, stop menangis, tinggalkan, enggak. Stop menangis, langsung dia bangkitkan anaknya yang sudah mati. Anak satu-satunya, anak harapannya. Yang menjadi harapan, yang menjadi satu keinginan yang besar dari lubuk jantungnya, Tuhan Yesus tahu. Dia ingin anak ini hidup dan bisa menafkahi dia. Bisa merawat dia. Itu yang diinginkan, bukan uang, bukan apa dan sebagainya. Yesus tahu persis apa yang kita butuhkan hari ini. Ya, walaupun mungkin kita tidak ucapkan, kita tidak minta, tapi Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Dia pasti menyediakan dan dia memberikan kepada kita. Adakah tindakan nyata sebagai orang Kristen? Sebab Allah adalah kasih, barang siapa tidak mengasihi atau tidak mengasihi, yaitu tidak peduli penderitaan orang lain, ia, Alkitab katakan, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita sungguh-sungguh orang yang mengenal Allah, pasti ada kasih yang terpancar dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Ya nggak mungkin ya kita
Allah kita yang kita percaya Allah yang kasih. Kita bilang kita percaya pada Allah, tapi yang keluar itu semua kebencian, dengki, egois dan sebagainya. Pasti ada bagian-bagian kasih, walaupun kita terbatas, kita kadang-kadang bisa ya tidak sanggup melakukannya. Tapi kiranya Tuhan menolong setiap kita, memberikan kita kesanggupan, mempraktekkan firman Tuhan, ya belajar mempraktekkan. Ya bukan berarti saya juga sedang belajar menuju itu, supaya saya bisa setiap saat saya minta Tuhan menolong, menyingkapkan di mana kekurangan saya, di mana yang harus saya perbaiki. Itulah kita sebagai anak Tuhan. Terkadang saya melihat banyak orang percaya kasihnya kalah dengan orang yang belum percaya. Ya ada satu peristiwa yang dialami oleh istri saya. Waktu saya pelayanan di satu daerah, ada seorang ibu, anaknya sakit, parah, hampir mati. Istri saya panik, dia ajak teman, ayo kita ke sana. Sampai di sana memang sudah biru semua badannya. Terus istri saya lari kepada anak Tuhan yang lain. Tapi dia bilang saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak berani ambil resiko. Kalau bawa rumah sakit kan perlu biaya dan sebagainya. Akhirnya istri saya dengan 2 orang ini lari lagi ke depan. Lihat ada mobil lewat. Dicegat mobil itu. Tolong ada yang krisis. Bisa nggak tolong bawa rumah sakit. Nggak pikirkan lagi tuh istri saya. Uang dari mana, bagaimana, merawatnya, bagaimana. Yang penting orang ini bersedia antar. Akhirnya orang ini oke, bawa cepet naikin mobil. Sampai di rumah sakit, orang yang bawa mobil itu ikut turun ke rumah sakit. Dia langsung ke administrasi, dia bayar uang muka dan sebagainya. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa dia. Seorang ibu. Dia bayar rumah sakit, terus dia bilang mamanya yang mana? Ini. Dikasih lagi 500.000 untuk pegang. Buat makan, jangan sampai kelaparan kamu. Jaga anakmu yang baik-baik. Saya udah kasih DP. Nanti 2 hari lagi saya balik. Dia bilang sama suster, rawat baik-baik. Semua uang saya tanggung perawatan. Dokter bilang apa? 1/2 jam lagi anak ini nggak datang, dia mati. Untung cepat. Ya kita melihat, memang orang-orang tidak percaya Tuhan, dia tuntutannya itu berbuat baik, berbuat amal. Tapi kita bukan karena percaya Yesus, karena kita baik, berbuat sesuatu yang baik karena Yesus menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Tapi karena kita percaya kepada Allah yang kasih, kita juga harus melakukan kasih. Bukan hanya kita berkata-kata, ya ada perlu satu tindakan kasih yang kita tunjukkan, walaupun itu terkadang mengandung resiko kayak istri saya tadi. Ya kalau yang supir ini, yang punya mobil ini nggak bantu, gimana? Uang dari mana? Mau cari di mana? Ya waktu itu kami pelayanan juga ya sebagai sukarelawan, tidak ada dari gereja. Saya masih jualan waktu itu. Ya, kami juga bukan jualan yang istilahnya dagang yang besar, jualan kaki 5, uang dari mana. Tapi itulah Tuhan yang menolong, yang memberikan keberanian, kesanggupan kepada kita untuk menunjukkan kasih itu. Ya, kasih terkadang kita harus berkorban. Mungkin kita tidak tahu pada saat itu apa yang kita lakukan, tapi pada saat ada dorongan, ya. Saya sering mengalami kalau saya ada gerakan dari Tuhan di dalam hati saya, kalau saya berdoa, saya mengingatkan seseorang, saya akan menuju tempat itu dan saya akan membawa sesuatu untuk, ya kalau kita tahu orang yang kita gerakkan, misalnya orang ini memang kesulitan, saya akan bawa sesuatu walaupun sedikit, tidak banyak yang bisa saya berikan, tapi itulah yang saya coba tunjukkan, ya memberi. Walaupun kesanggupan saya mungkin terbatas.
Ya, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Melewati peristiwa-peristiwa ini, Tuhan ingin kita menyatakan bahwa kita benar-benar orang yang mengasihinya. Ya, Yesus menunjukkan belas kasihan dan kuasanya. Maka tadi sudah dikatakan ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya, tadi saya katakan ada mirip. Ya, setelah Elia membangkitkan putra itu, dia juga serahkan kepada ibunya. Ya, ada beberapa kesamaan yang kita lihat. Tapi tujuannya adalah ingin menyatakan bahwa mereka adalah utusan. Lain dengan Yesus, dia selain utusan dari Allah, dia sendiri putra Allah dan dia sendiri Allah. Itu bedanya hanya itu. Ya, kalau Elisa manusia biasa. Melihat janda itu, Yesus lubuk jantungnya tersentuh dan dia berkata, "Jangan menangis." Maka respon kasih Yesus kepada orang yang berduka, ia membangkitkan saat itu juga. Ia juga memberikan kita suatu penghiburan. Bahwa Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup membuat jantung yang mungkin saat ini sedang berduka menjadi sukacita. Asal mau kita menyerahkannya kepada Yesus masalah kita. Apapun persoalan kita saat ini, mungkin orang lain tidak mengerti kita. Orang lain tidak tahu kesulitan kita yang sedang kita alami. Tapi kita harus tahu dan pasti bahwa kita setelah percaya Yesus, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Yesus peduli atas hidup kita. Yesus memperhatikan. Yesus tahu kedalaman lubuk jantung kita. Apa yang menjadi beban di dalam hidup kita saat ini? Serahkan, datang kepada Yesus. Yesus pasti dapat sanggup menolong kita. Yesus akan buka jalan bagi kita. Berapa banyak waktu, berapa banyak yang kita percayakan beban kita kepada Tuhan. Terkadang kita serahkan, kita ambil lagi. Ya, kita khawatir lagi. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah serahkan. Besok kita khawatir lagi, kita berusaha ini. Memang harus ada usaha, tapi bukan berarti kita mengandalkan kita. Kita berdoa, Tuhan akan menolong. Ya, karena Yesus pernah mengalami lapar, haus, ngantuk, diludah, dipukul, ditolak, tetapi ia tidak pernah membalas, bahkan dia memberkati. Ya, di atas kayu salib dia katakan, "Ampunilah Bapa, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu apa-apa." Tapi dalam segala hal Yesus tidak pernah melakukan dosa. Ya, dia tahu, dia pernah mengalami semua penderitaan yang dialami oleh manusia, termasuk penderitaan, kesulitan yang kita alami. Dia mengerti, dia pernah merasakannya. Maka dia dapat menolong kita. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Kita dapat membayangkan betapa sukacita janda ini. Saat lihat putranya hidup kembali, pengharapan satu-satunya telah kembali, sukacitanya tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Mungkin dia berteriak, dia melompat-lompat. Saya tidak bisa menggambarkan. Ya, kalau saya sendiri, ya, putra yang satu-satunya dibangkitkan, wah, nggak tahu sukacita kita gimana. Saya akan mengajak kita yang terakhir untuk membaca ayat 17 kita bersama-sama. Lukas pasal 7 ayat 17. Yudeanya coba kita ganti daerah kita masing-masing. Supaya kita juga bisa mengambil bagian ya di daerah kita, menyebarkan, menceritakan tentang kabar yang tersedia tentang Yesus ini. Kita dapat bercerita mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga kita, mulai dengan teman-teman kita. Kita sampaikan bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia. Asal kita percaya kepadanya, maka kita peroleh hidup yang kekal. Ya, kita coba ya baca Yudeanya, kita ganti daerah kita masing-masing. Ya, kamu tinggal di mana kamu sebutkan. Ya, semoga ini menjadi semangat buat kita.
Wah, saya akan kabarkan firman Tuhan akan PI di daerah saya sendiri. 1, 2, 3. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Adisupto dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, Tuhan menolong setiap kita, dan dikatakan di situ ayat 16, semua orang ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Karena melalui firman Tuhan ini, kita yang bermasalah, kita penuh dengan kesulitan, dapat dihiburkan oleh firman Tuhan malam ini, bahwa Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan mau menolongmu, Tuhan sanggup menolongmu. Ya, mujizat Yesus menjadi dampak yang luar biasa untuk orang banyak. Bagaimana dengan kita? Sukacita, perayaan kebangkitan Yesus, sudahkah menjadi dampak untuk keluarga, tetangga, teman, bahkan orang yang berjumpa dengan kita? Maka tersedia tentang Yesus di Adisupto dan sekitarnya. Hari ini kita telah belajar secara singkat mujizat Yesus, yaitu kebangkitan putra muda di Naim, yang hanya dicatat di Injil Lukas pasal 7, 11, dan 17. 3 poin yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, belas kasihan bukan simpati. Belas kasihan tapi empati artinya peduli. Ya, ada respon, ada sesuatu tindakan, bukan hanya kata-kata di mulut saja yang kita katakan, tapi kita ya merespon, kita berusaha menolong, mendoakan dan sebagainya. Yang ketiga, belas kasihan berdampak untuk jiwa yang terhilang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk Roh Kudus Maha Guru kami yang sudah mengajar kami di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, kata-kata yang menguatkan, pelayanan Tuhan Yesus di bumi selama 3,5 tahun, yang datang menyelamatkan, yang mati menggantikan setiap kami. Pengharapan kami yang terbesar adalah hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam lubuk jantung kami. Kami rindu firman-Mu yang kami dengar boleh menghidupi kami di sepanjang minggu ini, membuat kami lebih bersemangat, lebih berpengharapan, dan kami boleh lebih dekat kepada Engkau. Kami datang dengan segala persoalan-persoalan kami. Setiap manusia ada persoalan, ada masalah yang kami hadapi. Mungkin manusia tidak tahu, teman kami tidak tahu, bahkan teman terdekat kami tidak tahu apa yang kami alami. Tapi Engkau Maha tahu. Engkau mengetahui sampai terdalam dari lubuk jantung kami. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi masalah kami yang akan kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong, memelihara, membuka jalan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersuka cita atas firman-Mu. Kami aminkan, kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sebelum doa berkat atau doa penutup, kita akan menyanyi 419. 419 kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Gembalaku yang memeringkanku di padang rumput
sembah kelam, ku takut bayar sabdamu dan angkatmu yang menghiburkanku. Dan di hadapan lawanku tersedia hidangan, kau urapi kepalaku, ya aku melimpah kebajikan, kemurahan kan mengikutiku, bukan diam di rumahmu sepanjang masaku. Saya serahkan kepada hambanya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, yang telah menghimpun gereja, yaitu manusia yang berdosa, yang sudah dipanggil keluar melalui Injil Tuhan Yesus, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersukacita untuk hari perhentian untuk orang-orang Kristen. Sejak tadi pagi, kami sudah Engkau bawa ke rumahmu dalam kebaktian umum, kebaktian anak, dan sekarang kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah menyertai kebaktian ini dari awal sampai sekarang. Tibalah saatnya kami akan berpisah dari ruang atas ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar dapat menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Dan kami bisa menjadi orang yang selalu ditolong oleh Tuhan Yesus dalam setiap item kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pemuda Naim yang Engkau telah bangkitkan melalui putra-Mu Tuhan Yesus dari kematian. Dan kami juga percaya Engkau telah menolong dia melalui ibunya supaya dia bisa bertumbuh dewasa menjadi seorang anak yang baik. Ya Bapa, kami berdoa supaya di keluarga dari gereja-Mu ini, ibu-ibu yang ada bisa menjadi ibu-ibu yang baik sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang telah dilakukan oleh ibunya Timotius, yaitu Yunis, dan neneknya Louis. Ya Bapa, Engkau menolong setiap kami yang saat ini sudah datang ke gereja-Mu. Baik anak-anak yang sekarang berada di kelas sekolah minggu, mereka juga akan pulang. Tolonglah mereka menjadi anak yang baik dalam kelas-kelas online mereka. Demikian juga yang berada di ruang atas ini, yang belajar baik di tingkat SLTA maupun yang sudah bekerja, bahkan kami yang sudah melayani Engkau. Ya Bapa, kami tahu sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan menjaga kami supaya kami jangan tersandung oleh dunia ini. Sehingga kami tetap setia kepada firman-Mu untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah di ambang pintu. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kami akan diberikan tubuh yang mulia. Sehingga kami ya Bapa bersama semua orang percaya, mulai dari Adam dan Hawa sampai orang yang percaya terakhir kepada Tuhan Yesus, akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami akan bersama-sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Pujian yang terakhir ada di lembaran Warta Gereja. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan
memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera